Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani kehidupan, manusia seringkali diwarnai dengan berbagai rintangan dan tantangan. Di tengah hiruk pikuk cobaan, manusia dituntut untuk memiliki kesabaran, memiliki keikhlasan dan keridhaan. Ketiga pilar spiritual ini saling terkait erat, membentuk pondasi utama bagi seseorang untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan menggapai ridha ilahi, memperoleh ridha ilahi, manakala memahami terhadap kedalaman sabar dan ikhlas. Oleh karena itu, sebelum menyelami lebih jauh tentang tingkatan-tingkatan sabar dan ikhlas, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan pentingnya memahami definisi, memahami esensi dari masing-masing konsep, baik sabar maupun ikhlas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam bahasa Arab adalah as-sabru. Secara bahasa adalah berarti menahan diri atau mengekang. Dalam konteks syariat, sabar adalah kemampuan menahan diri dari keluh kesah, menjaga lisan dari ucapan yang tidak pantas, dan mengendalikan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat menghadapi musibah atau menghadapi kesulitan. Sabar juga berarti keteguhan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Al-ikhlas berarti membersihkan atau memurnikan. Dalam syariat Islam, ikhlas adalah memurnikan niat dalam setiap amal perbuatan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dicampuri oleh tujuan-tujuan duniawi seperti ria, pamer, sum'ah, mencari popularitas atau pujian manusia. Kemudian yang ketiga adalah ridha. Ar-ridha secara etimologi berarti menerima dengan senang hati. Dalam konteks syariat, ridha adalah sikap menerima dengan lapang dada terhadap segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, tanpa ada rasa benci, protes, atau keinginan untuk mengubahnya. Ini merupakan makom atau kedudukan yang lebih tinggi daripada sabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatan sabar menuju ridha Allah
Para ulama seringkali membagi sabar menjadi 3 jenis utama, sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin bahwa sabar ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ketaatan, as-sabru 'ala tha'ah. Ini adalah kesabaran secara konsisten menjalankan perintah-perintah Allah seperti salat, puasa, zakat dan haji. Bahkan ketika terasa berat atau melelahkan, termasuk di dalamnya adalah ketekunan dalam menuntut ilmu, berdakwah dan berbuat kebajikan. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan, sabar dalam ketaatan adalah merupakan hal yang terberat karena jiwa manusia cenderung malas dan enggan. Kemudian yang kedua, tingkatan sabar yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah, sabar dalam menjauhi maksiat. Ini adalah kesabaran untuk menahan diri dari segala larangan Allah meskipun dorongan hawa nafsu begitu kuat. Hal ini membutuhkan kekuatan iman dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsah la'ammaratun bisu' illa man rahima rabbi." Artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menahan diri dari dorongan ini merupakan bentuk kesabaran. Kemudian tingkatan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, as-sabru 'alal bala'i wal masaib. Sabar ini, tingkatan yang ketiga ini adalah jenis kesabaran yang paling sering disebut, yaitu menahan diri dari keluh kesah, panik atau berputus asa ketika ditimpa musibah, sakit atau kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spektrum keikhlasan
Ikhlas juga memiliki tingkatan atau spektrum yang menunjukkan kedalaman niat seseorang hamba. Ikhlas tingkatan yang pertama adalah melakukan amal, beribadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tidaklah menginginkan sesuatu kecuali kedekatan dengan Tuhan yang Maha Sempurna, semata ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ini adalah tingkatan ikhlas yang tertinggi, ikhlas dalam menghindari riya dan sum'ah. Ini adalah level dasar keikhlasan, yaitu memastikan setiap amal yang kita lakukan murni untuk Allah dan tidak ada sedikit pun keinginan untuk dipuji manusia atau mencari kedudukan di mata makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan ditujukan hanya untuk mencari wajahnya. Hadis riwayat An-Nasai. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ikhlas tingkatan yang kedua adalah beramal karena tamak akan pahala dan takut akan siksa, beribadah dengan tujuan untuk memperoleh pahala, beribadah ingin masuk surga, beribadah takut ke neraka. Ini adalah ikhlas. Namun ikhlas tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang ketiga, ikhlas adalah beramal agar Allah mencukupinya di dunia dari kebutuhan kepada manusia, seperti membaca surat Al-Waqiah untuk tujuan tersebut, membaca Al-Quran surat Al-Waqiah dengan tujuan ingin kaya, membaca surat Al-Waqiah agar berkecukupan. Nah, ketika seseorang membaca surat Al-Waqiah dengan tujuan ingin kaya, ingin cukup, maka tingkatan ini adalah tingkatan yang paling rendah, dan orang yang melaksanakannya tetap dianggap sebagai orang yang ikhlas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitan antara sabar, ikhlas dan ridha. Ridha Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan puncak dari perjalanan sabar dan ikhlas. Sabar adalah pondasi awal. Tanpa kesabaran, seseorang akan mudah menyerah dalam ketaatan, terjerumus dalam maksiat, atau putus asa dalam menghadapi musibah. Ikhlas adalah esensi dari setiap amal. Tanpa keikhlasan, sabar yang dilakukan mungkin hanya sebatas menahan diri secara lahiriah, tetapi tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatannya tidak murni. Seseorang bisa saja bersabar demi pujian atau keuntungan, demi pujian atau keuntungan duniawi, bukan karena Allah. Ridha adalah buah dari tingkatan tertinggi. Ketika seseorang telah mencapai maqam ridha, maka ia tidak hanya bersabar dalam menghadapi takdir Allah, tetapi ia menerimanya dengan hati yang lapang, bahkan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalamnya, karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah adalah yang terbaik baginya. Ia telah melewati fase sabar, menahan diri, menuju ridha, menerima dengan sukarela dan bahagia.
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa maqam ridha lebih tinggi daripada maqam sabar. Sabar adalah menahan diri dari kemarahan dan keluh kesah, sementara ridha adalah kebahagiaan hati dalam menerima ketetapan Allah meskipun pahit. Ridha adalah puncak dari kesabaran yang didasari oleh keikhlasan yang mendalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan menuju ridha Allah adalah perjalanan seumur hidup. Ia bukanlah sebuah titik akhir yang mutlak, melainkan sebuah proses peningkatan diri yang berkelanjutan. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Setiap amal adalah peluang untuk memurnikan keikhlasan, dan setiap ketetapan adalah ujian untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru thalathatun, sabrun 'alal musibah, wa sabrun 'alat ta'ah, wa sabrun 'alal ma'siyah. Faman sabara 'alal musibati kataballahu ta'ala lahu 300 darajatin ma baina kulli darajatin kama baina as-sama'i wal ardi. Wa man sabara 'ala ta'ah kataballahu 600 darajatin ma baina kulli darajatain kama baina nujumil ardil ulya ila muntahal ardis sabi'ah. Wa man sabara 'alal ma'siyah kataballahu 900 darajatin ma baina kulli darajatain kama bainal arsy ila dark, yang artinya hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kesabaran adalah 3 tingkat. Sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan taat, dan sabar menahan maksiat. Barang siapa bersabar menghadapi musibah, maka ia memperoleh 300 tingkat, di antara tiap 2 tingkat adalah sejauh antara langit dan bumi. Dan barang siapa bersabar melaksanakan ketaatan, maka ia memperoleh 600 tingkat, di antara tiap 2 tingkat ialah sejauh antara lapisan langit yang teratas dan lapisan bumi yang ketujuh. Dan barang siapa bersabar menahan diri dari perbuatan maksiat, maka ia memperoleh 900 tingkat, di antara tiap 2 tingkat adalah sejauh antara arsy dan bumi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disebutkan dalam kitab Mirqadus Su'ud Tasdiq fi Syarh Sulamut Taufiq, wal ikhlas fil amali wa huwa tasfiyatul qalbi minar riya. Qala al-Fudail Ibn al-Ayad, tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlihim syirkun wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Hakahur Ramli, yang artinya, dan keikhlasan dalam beramal adalah membersihkan hati dari sifat riya. Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan keikhlasan adalah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Artinya ikhlas itu beramal karena Allah,
tidak ingin dipuji manusia, meninggalkan pujian-pujian seperti riya, beramal bukan karena manusia melainkan karena Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam kitab Al-Azkiyah, akhlis fiyya alla turida bi ta'atin illa taqarruba min malikil jalal. Ay akhlis ayyuhar raghibu fi liqa'illahi ta'ala. Lidzalika darajatul ula. Wala tuaddi al ikhlas alla turida bi ta'atillahi illa taqarruba min maulaka dzil kamal. Wa hadzal fannu huwa a'la maratibil ikhlas as-salisati al-mutarattibati. As-saniyatu al-amalu tab'an fi thawab wa haraban min al-'adzab. Al-martabatu as-salisatu al-amalu li ajli anna Allah yawnihi fid dunya 'anil nas. Kana bi qira'ati suratil waqi'ati lidzalika wa hadhihi al-martabatu hiya ad-dunya wa sahibuha yu'addu mukhlishan. Berikhlaslah agar kamu tidak menginginkan dari ketamaan kecuali kedekatan dengan Raja pemilik keagungan. Artinya, berikhlaslah wahai orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang tinggi, dan janganlah engkau menunaikan maksud dari ikhlas itu adalah tidak menginginkan dari ketaatan kepada Allah kecuali kedekatan dengan Tuhanmu yang maha sempurna. Tingkatan ini adalah tingkatan ikhlas yang tertinggi dari 3 tingkatan. Tingkatan kedua, beramal karena tamak akan pahala dan takut akan siksa. Tingkatan ketiga, beramal agar Allah mencukupinya di dunia dari kebutuhan kepada manusia, seperti membaca surat Al-Waqi'ah untuk tujuan tersebut. Tingkatan ini adalah tingkatan yang terendah dan pelakunya tetap dianggap sebagai orang yang ikhlas. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan sabar, ikhlas, dan ridha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk menjadi hamba-hambanya yang sabar, ikhlas, dan ridha terhadap segala ketentuannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.